Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Dah boleh mula? Ya. Macam mana lah? Ya. Tak, pasal tak boleh pukul 2. Saya daripada masjid. Solat zuhur dulu. Nak kena solat zuhur. Jadi lepas solat zuhur? Solat zuhur kan dah lewat masuknya. Kalau tepat jam 2 tu memang saya tak boleh lah. Kalau boleh, saya bawa 120 tapi kena saman semua lah MCA. Macam gitu. Ya tak apa lah. Okay. So sampai jam 3 je gitu. Kasih tahu aja. Ya lebih sikit apa? Nah. Iya karena Tapi ini timingnya daripada mana? Daripada jam berapa mulu? 2 sampai 3. Itu je. Oh, okay. So kita mula, jangan buang masa. Okey lah, okey. Ini mic-nya ada on ke? Okey. Tes 1 2 3. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya saya dah berapa lama kita tak bersua? 2 tahun lebih ya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas karunia nikmat pemberiannya hinggalah ke hari ini. Walau bagaimanapun kondisinya keadaan dan saat sekarang ini alhamdulillah sudah semakin membaik itu. Namun tetap walaupun keadaan membaik dan sebagainya tetaplah kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada karena apa? Sama-sama untuk kita saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Karena kita hidup dekat dunia ni bukan kita sahaja seorang, akan tetapi lumrah kehidupan di dunia ini berdampingan, hidup bersama-sama juga dengan orang lain dan berbagai kepentingan pun kita haruslah bersama-sama. Jadi untuk kita saling menjaga. Tapi dan alhamdulillah syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sekian tahun kita tidak dapat bersua untuk kita sama-sama menjalankan majlis ilmu seperti ini alhamdulillah pada akhirnya kita dapat bersua kembali dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa jua yang kita lakukan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan
dengan kesyukuran yang kita hadirkan dan di atas usaha-usaha yang kita lakukan dalam menjaga penyebaran penyakit wabak COVID-19 ini, yang mudah-mudahan semakin hari semakin membaik, semakin pulih dan kehidupan kita kembali normal seperti biasanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita harus senantiasa menaruh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun juga yang Allah datangkan kepada kita hinggalah ke hari ini, tidak lain tidak bukan ianya adalah kehendaknya. Maka yakinlah apabila segala sesuatunya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersikap berprasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dan yakinlah Allah akan memberikan hikmah yang terbaik kepada kita semua. Itu. Dan terutamanya sentiasalah apa jua yang kita rasakan, yang kita lalui sepanjang 2 tahun ini hinggalah ke hari ini, sentiasalah kita bersyukur dengan berusaha untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah keadaan seperti saat sekarang ini menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan, khususnya dalam kita beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai balahan ketika Allah uji kita, semakin Allah uji semakin kita kuat beribadah, semakin kita kuat dan bersemangat lagi kita beribadah, taat kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita digolongkan kepada golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita yakini bersama, tidak ada kemuliaan di sisi Allah melainkan hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan yang keduanya, perbanyaklah salawat. Perbanyak salawat di mana sahaja berada. Lebih-lebih lagi ketika kita dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Salawat bukan sahaja untuk kita mendapatkan syafaat daripada Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja di akhirat kelak nanti, akan tetapi banyak manfaat daripada selawat yang kita baca. Dan karena memang sungguh-sungguh sangat istimewa selawat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya perintahkan untuk kita. Itulah solat, puasa, haji, tak menyatakan yang dirinya pun berbuat. Tidak seperti ketika Allah menyeru kita berselawat. Itulah Allah berselawatlah ke atas Nabi, maka Allah pun mengatakan dirinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya diriku ya Allah tu berselawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau solat, Allah aqimus shalah, kamu solat. Wa atuz zakat, kamu keluarkan zakat. Kalau bulan Ramadan, puasa. Tapi Allah tak. Itulah solat, Allah tak. Tapi ketika menyeru salawat, dia nyatakan dirinya, aku pun bersalawat. Ini keistimewaannya salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, kondisi apapun, sentiasalah bersalawat. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat tadi juga bukan sahaja kita
mendapat rahmat Allah ya ketika kita hidup ataupun di akhirat kelak nanti. Namun ya juga mudah-mudahan dengan salawat juga persoalan segala apa yang kita hadapi ya, tekanan hidup mungkin dikarenakan pekerjaan dikarenakan keluarga, anak-anak, yakinlah dengan kita bersalawat mudah-mudahan Allah bagi jalan yang terbaik ya, beransur pulih tekanan yang begitu dahsyat kepada kita, tekanan jiwa kita ya, Allah leraikan perlahan tapi pasti. Tapi itu ialah yakin ya. Jadi kita juga selain daripada kita bersalawat ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, juga kita harus senantiasa menaruh keyakinan dengan seyakin-yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ketika kita melakukan satu amal kebaikan pasti Allah juga akan datangkan kebaikan kepada kita. Kalaupun Allah tak tunaikan kepada diri kita kebaikan yang telah kita perbuat, namun percayalah ya, di akhirat pasti kita akan mendapatkannya. Kadang juga pemberian Allah ini kita tidak dapat menduganya ya kan? Kita bermohon, kita berdoa ya, setiap selepas solat kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Namun kadang Allah sebaliknya, Allah bagi kepada kita yang kita minta Allah tak bagi. Okay? Namun apa yang kita minta itu ya, Allah tak bagi kepada kita ke dunia, tapi Allah bagi ke dunia itu adalah kebaikan daripada doa kita itu untuk apa? Anak kita ya, untuk mak dan ayah kita, orang-orang yang kita cintai. Jadi sentiasa kita harus berhusnuzan, berprasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah keadaan yang kita rasakan membuat kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang buruk yang akan datang kepada kita. Kenapa demikian, Ustaz? Karena yaitu tadi prasangka kita itu, prasangka Allah itu ya sesuai dengan prasangka kita. Jadi kalau kita yang berprasangka senantiasa baik, insya Allah Allah akan datangkan kepada kebaikan kepada kita. Oke? Nah itu. Jadi jangan pernah kita bosan untuk sentiasa berusaha ya. Berusaha berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kebaikan ini ya tadi ya akan menemani kita di akhirat kelak nanti. Karena kita tahu bersama bahwasannya kita semua pasti akan menghadapi kehidupan kedua ya, selepas kehidupan dunia, yaitu kehidupan alam akhirat. Alam akhirat banyak macamnya. Alam kubur pun akhirat. Ya, selepas terjadinya hari kiamat kelak nanti pun itu juga adalah alam akhirat. Ketika selepas terjadinya hari kiamat, dimusnahkannya segala bentuk segala macam yang ada kat dunia ini dan juga di langit sana semuanya musnah. Ya, lalu kita dikumpulkan di alam barzah, padang mahsyar, itu pun juga adalah kehidupan akhirat. Kalau kita lihat ya, kehidupan kita ini, perjalanan kita ini menuju ya tatap muka kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini sungguhlah teramat panjang. Ya, oleh karena itu senantiasa untuk kita mencari bekal ya, mencari bekal,
melalui amal soleh, amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, amal kebaikan ya yang kita lakukan ya mestilah yang ma'ruf. Ya, kebaikan yang dikenal, bukan kebaikan yang aneh-aneh yang tidak dikenal. Ya, di mana saja kita berada, ya kebaikan yang harus kita lakukan adalah yang ma'ruf, yang dikenali secara umum. Ya, dan juga bersesuaian dengan apa? Dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, namun asing bagi orang banyak, kadang itu juga menjadi satu keheranan, kepelikan, betul tak? Nah, oleh karena itu diserunya adalah apa? Berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf adalah dikenali, diketahui. Right? Untuk kita mengenali kebaikan yang dikenali bersama itu, ya kita harus menyesuaikan diri kita di mana kita berada. Kita hidup di negara Singapura, itulah ya kita harus mengenali apa sahaja yang sudah menjadi kebaikan yang ada di Singapura nih. Jangan kita hanya memandang kebaikan hanya menurut mata kepala kita sendiri. Yang sedangkan itu adalah satu keanehan bagi masyarakat tertentu. Maka itu bukan sesuatu yang ma'ruf pada akhirnya. Kenapa? Karena pandangan masyarakat orang lain, ya kan? Benda itu bukan sesuatu yang ma'ruf. Bukan sesuatu yang baik. Ya, oleh karena itu penting untuk kita memahami budaya, adat istiadat masyarakat setempat. Supaya kita tidak bercanggah. Ketika bercanggah, apapun kebaikannya itu ya tetap, karena itu kebaikan yang kita lakukan tidak mengenalinya. Salah satu contoh ya, kalau ada orang misalkan ya kan tidak mengenal adat budaya kita, ya kan seperti contoh yang sepele lah, kunut misalkan ya, salat subuh di masyarakat itu dikenali dengan apa? Kalau setiap salat subuh dia berkunut. Betul tak? Tapi kita ni orang luar masuk daripada jauh ketika melaksanakan salat subuh tiba-tiba tak kunut, itu menjadi satu yang aneh ke tak? Pasti aneh. Ni apa ni orang ni? Ya kan? Walaupun itu betul, tak salah. Ya kan? Tapi benda itu ada sesuatu yang aneh, yang tak ma'ruf di dalam masyarakat itu. Apa yang perlu kita lakukan? Maka sebaiknya tadi, kalau kita ni mau menjadi orang yang baik, ya kan? Ya walaupun kita tidak berpegang kepada faham mazhab tertentu, ya kan? Yang memang tak perlu kunut misalnya. Tapi yang baik adalah kita melakukan kunut tersebut, karena kita berada di tengah masyarakat yang mengamalkan itu. Paham tak? Jadi bukan di situ, bukan berarti kita tidak konsisten dalam berpegang satu mazhab, bukan. Ya? Tapi kita dalam rangka menjaga kebaikan bersama supaya supaya menutup kesalahpahaman. Ini baru betul. Begitu ya, dalam kita mengerjakan satu kebaikan. Tapi kebaikan itu mestilah tadi ya, keduanya selain daripada diakui oleh masyarakat setempat, mestilah juga bersesuaian dengan syariat. Ya kalau dah jelas-jelas melanggar syariat, ya kan Ustaz di sini sudah ma'ruf, ya tak boleh. Karena apa?
melanggar syariat. Kan? Karena seperti apa? Benda-benda apa seperti amalan-amalan yang khurafat. Ma'ruf tak? Ma'ruf, masyarakat mengenal itu semua. Ya kan? Tapi kalau khurafat bercanggah dengan ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya jangan pula kita mengikutinya. Tapi apa? Jangan kita pula mencemoohnya. Tahu mencemooh? Ya, mencelanya, menghinanya, jangan. So itu yang kita perlu ketahui bersamalah. Ya, mungkin di dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya dalam kita meraih cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai perbuatan kita tadi selain menyalahi masyarakat setempat, begitu juga jangan sampai menyalahi syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika dalam satu hadis ini diceritakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang penduduk daripada negeri luar lah, maka mungkin ketika itu datanglah waktunya sholat, maka memerintahkanlah salah satu seorang itu untuk mengambilkan air wudu, mengambilkan air untuk berwudu. Maka rombongan yang orang luar ini, dia mengambil air, air bekas wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, lalu meminumnya, bahkan air yang terjatuh ke tanah pun dia ambilkan semuanya. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian melakukan demikian? Tujuannya baik, tujuannya mudah-mudahan ya Rasulullah, dengan aku berbuat demikian demikian ini supaya Allah cinta kepada kita. Tujuannya baik tak? Baik. Namun cara itu untuk mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyalahi. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi tidak marah terhadap mereka. Karena apa? Tadilah niatannya tuh baik, untuk mendapat cintanya Rasulullah cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara mengambil bekas wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya kan? Tapi dalam itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada mereka bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah salah. Namun pada akhir hadis itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu petunjuk kepada sahabat tersebut, bahwasanya ada cara untuk kita mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Yang pertama adalah bicara jujur, berbicara jujur. Dia berbicara jujur ini apa? Kejujuran itu adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta. Berbicara sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta. Banyak tak berlaku sekarang ini, ya kan? Tujuannya baik tadi, ya kan? Tapi caranya tidak baik, dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, ya kan? Yang dia yakini itu baik, tapi dia mengabaikan kejujuran. Banyak yang terjadi, khususnya di dalam media sosial, betul tak? Banyak kan, tidak menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Fake news banyak tak berlaku, banyak. Dan kita juga seringkali kita tidak menyadarinya. Kadang juga kita
turut campur di dalamnya. Ya, oleh karena itu dalam abad saat sekarang ini, ya, di era digital, media sosial, maka kita mestilah berhati-hati. Ya, bukan kalau dahulu mesti yang perlu kita perhatikan adalah apa? Yang perlu kita jaga adalah lidah kita, betul tak? Jangan sampai celupar dan sebagainya. Namun saat sekarang ini bukan hanya saja lidah yang perlu kita perhatikan, akan tetapi juga jari jemari kita nih, yang seringkali menggatal. Tak tentu arah. Sikit-sikit nak like, sikit-sikit nak share. Padahal berita yang diterima ataupun pengkhabaran itu mengandungi tadi, ya, tidak sesuai dengan fakta. Tidak didasari dengan landasan kejujuran yang nyata. Maka ketika kita melike dan meng-share-nya, maka kita ikut terlibat, termasuk kepada orang yang tidak melakukan kejujuran. Maka orang yang seperti ini jangan berharap Allah akan mencintainya. Lah, jadi sesuaikan dengan fakta. Ada juga ungkapan qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah yang benar, walaupun itu pahit sekalipun. Tapi kebenaran ya kita harus sampaikan dengan benar. So itu untuk kita mendapatkan untuk kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sentiasa kita haruslah bersikap jujur. Jujur ini adalah modal utama yang harus dimiliki pada setiap insan yang bergelar muslim dan juga muslimat. Tak terkecuali apa suku ke bangsa ke, selagi dia seorang muslim, percaya kepada Allah dan juga Rasulnya, maka dituntut untuk senantiasa berlaku jujur, bercakap benar. Ya, kenapa kita mesti jujur, Ustaz? Ya, karena nilai kejujuran ini, ya, sangat banyak, teman-teman, manfaatnya kepada kita. Ya, salah satunya apa? Di sini, nah, kejujuran itu akan membawa keberkatan kepada kita. Ya, insya Allah jangan pernah khawatir ketika kita berlaku, ya, bercakap jujur, ya, dalam kita bekerja, dalam kita mengemban amanah, ya, kita jalani, kita kerjakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Insya Allah apa yang kita lakukan akan membawa keberkatan kepada diri kita. Bukan sahaja kepada diri kita, akan tetapi apa jua yang kita perolehi dari tindakan jujur yang kita lakukan itu juga akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti rezeki kita akan ada berkat di situ. Ya, kita bekerja dengan penuh dengan jujur, ya, maka rezeki, ya, dari pekerjaan kita itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita tidak melakukan pekerjaan kita itu dengan tidak jujur, maka tidak ada berkat di dalam rezeki kita. Dan kita khawatir ketika rizki yang tidak ada berkat, maka rizki itu bukan menjadikan kita selamat, bukan kita menjamin kehidupan kita, ya, selamat dan sebagainya, ya, akan tetapi sebaliknya. Banyak orang yang berharta, ya, namun di dalam hartanya tidak berkat, maka yang terjadi apa? Ya, keluarga huru-hara, anak tidak terjamin, banyak.
Jadi bukan hanya soal rizki ini bukan hanya persoalan banyaknya sahaja bagi kita sebagai seorang muslim. Namun ya persoalan juga menjadi persoalan juga ketika rizki yang kita perolehi itu tidak mengandungi keberkatan. Ini sangat bahaya. Ya, tapi yakinlah ketika rizki yang kita perolehi itu ada berkat, ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Walaupun sedikit rizki yang kita perolehi pasti akan senantiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya juga akan senantiasa merasa cukup. Nah ini karena apa? Dalam rizki ada berkat ya. Dalam hal ini ya pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, yang bermaksud dua orang yang jual beli ya berada dalam khiyar akan meneruskan jual beli atau membatalkannya selama keduanya belum bercerai ya dari tempat transaksi, maka jika benar dan nyata kejujurannya ya keduanya akan diberkati dalam jual belinya, dan jika bohong ya dan berdusta dihapuskan keberkatan jual belinya. Jadi sudah nyata di situ. Kalau kita nih dalam hal bekerja ini dalam hadisnya adalah transaksi berurusan urus niaga. Tapi ketika kita dalam perniagaan, kita tidak menjalani dengan kejujuran, maka akan ditarik keberkatan rizki itu daripada oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya jangan sampai ya ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja ya supaya kita nih nampak jujur sangat ya, sehingga kan kita sanggup bersumpah di atas nama sumpah palsu. Ini jangan sampai. Tambah lagi lah teruk kalau macam tu. Jangan pernah berharap ya Allah akan ridho. Kalau Allah dah ridho ya tidak ada keberkatan. Kan banyak orang jual ini sampai rela ya bersumpah palsu ya kan, nama wallahi, kita ini kan sikit-sikit wallahi bawa nama Allah. Maka jangan sampai. Tuh. Kenapa kita mesti jujur? Karena dengan kejujuran insya Allah akan ada keberkatan untuk kita. Ya, itu. Terus lagi kenapa kita mesti jujur ya? Tadi dengan kejujuran juga insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin kalau kitanya jujur ya dengan majikan kita, ya pasti majikan kita juga akan ya yang tadinya mungkin tak baik, mungkin melihat kita tulus jujur ya, Allah bagi kebaikan, Allah tiupkan kebaikan di dalam hati majikan kita. Siapa tahu yang tadinya kurang empati dengan kita. Nah, ini bukan sesuatu yang tidak mustahil. Allah Maha Kuasa, Allah yang memegang hati manusia, yang membolak-balikan manusia hatinya. Dengan kejujuran kita terhadap majikan kita mungkin berubah. Majikan kita yang tadinya sikit-sikit nak marah, sikit-sikit tak puas hati dengan pekerjaan kita, ya namun kita steady, tetap berkeyakinan, kita jalani pekerjaan kita dengan kejujuran. Ya harapannya satu tadi, semoga dengan kejujuran yang kita lakukan, walaupun kita nih diperlakukan kurang baik,
namun kita senantiasa berlaku jujur dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan amanah, Allah balikkan hatinya. Yang tadinya garang jadi lembut, ya. Ya kan? Yang tadinya kurang aja mau belajar. Dan begitu. Itu kita harus meyakini. Ya. Mungkin ya kan dengan kita bekerja dengan baik, dengan penuh kejujuran, ya, Allah tiupkan kebaikan, akhir tahun dapat bonus. Ya enggak? Ya karena awak jujur nih, ya kan? Saya bagi bonus. Dia siapa tahu? Ya kan? Ini semua siapa? Kan Allah yang mengendalikan. Betul enggak? Jadi harus yakin itu. Harus yakin. Ya kalau tak yakin, tak yakin lah Ustaz, saya udah jujur sangat, tapi dia masih juga macam setan gitu deh. Jangan. Tapi tetap kita harus menaruh keyakinan. Pasti kebaikan Allah balas dengan kebaikan. Enggak? Kan banyak juga cerita-cerita yang dia bekerja dengan tulus, ikhlas, dengan penuh kejujuran. Namun ending daripada pekerjaan yang dia lakukan itu, ya kan, selepas beberapa tahun dia kan mendapatkan kebaikan yang tak terduga. Betul tak? Siapa yang tahu? Ya, oleh karena itu tetap kita nih sentiasa berbuat kebaikan. Salah satunya dengan berperilaku jujur. Saya itu. Oke. Dan juga kenapa kita mesti jujur? Ya kan? Ya, kejujuran ini juga adalah merupakan satu perniagaan. Ya, perniagaan yang tidak ada pernah ruginya. Jadi jangan mengatakan kalau jujur saya matilah Ustaz. Kenapa mesti mati? Kalau tak salah, kalau orang yang mengatakan selalu kalau jujur saya matilah Ustaz. Karena kalau orang selalunya lah orang yang mengatakan seperti itu berarti dia berbuat kesalahan. Kan gitu. Tapi kalau kita tak pernah berbuat salah, ya kenapa kita mesti takut dengan kejujuran? Itulah. Selalunya orang yang takut dengan kejujuran itu selalunya dia terbiasa berbohong. Oleh karenanya dia amat takut dengan kejujuran. Karena apa? Karena takut kebohongannya diketahui. Oleh karena itu, dalam segala hal, salah satu puncak daripada dosa itu adalah apa? Bohong. Bohong itu, dia akan apa? Tadinya dosanya sedikit, tapi akan menjadi banyak, dikarenakan kita hanya bohong sekali. Kenapa? Selalunya orang yang sudah berbohong dia akan berbohong selama-lamanya. Kenapa? Menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lainnya. Ya, jadi jangan pernah tidak berbuat kebohongan. Oke. Terus lagi selain daripada kejujuran, yang perlu kita lakukan untuk kita senantiasa untuk kita mendapatkan cintanya Allah dan juga Rasulnya, kita selalulah menjadi orang yang amanah. Jangan kita sesekali berkhianat. Apa yang diberikan tugasan kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Amanah ini adalah tanggung jawab. Pekerjaan
yang Allah yang majikan bagi itu adalah juga amanah. Kehidupan nih, bahkan kehidupan nih yang kita lalui sekarang ini adalah juga amanah. Amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita ini tidak disebut orang yang berkhianat, ya segala sesuatunya mesti kita melaksanakan amanah tersebut. Kita laksanakan dengan telus dan juga tanggung jawab. Minta maaf ya. Jadi di mana amanah, kejujuran dengan amanah ini perkara yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kita menjaga suami kita pun mesti amanah. Dalam kita membina rumah tangga, ya perlu kita harus menjaga amanah. Suami pun juga harus amanah. Walaupun hubungan kita nih kata orang muda sekarang tuh LDR betul lah, LDR kan? Hubungan yang jarak jauh, tapi tetap kejujuran, amanah itu harus kita pegang. Walaupun ya secara fisikal jauh di mata, tapi dekat di hati. Itu harus. Ya. Ini amanah dalam kita mengurus rumah tangga, bukan hanya saja seorang istri yang bertanggung jawab untuk menjaga amanah, ya kan? Akan tetapi harus dijaga bersama-sama. Ya. Seseorang apabila tidak amanah, awalnya sedap. Tapi kesedapan itu, keenakan itu tidak akan pernah lama. Ya, kalau didasari dengan khianat. Pasti ya tidak lama ya akan terbongkar dan menjadikan kehidupan kita tak tentu arah, hancur. Rumah tangga yang kita bina, bahkan anak-anak yang kita cintai, harta yang kita miliki, itu semuanya akan lari daripada kita ketika kita berbuat khianat. Apatah lagi kalau kita sudah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Hendak lari kemana ketika kita sudah dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran kita senantiasa berbuat amanah. Suruh sholat, tak nak sholat, ya. Suruh puasa, banyak alasannya. Nah itu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi jangan sampai ya kita ini tidak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang Nabi nasihatkan kepada orang tadi ya untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan cara yang bukan dengan cara yang tidak betul tadi. Tapi cara yang betul adalah kata Rasulullah jaga kejujuran. Ya. Terus lagi jaga amanah. Ya, sentiasa bersifat amanah. Nah itu. Terus lagi terus lagi yang ketiganya, ya. Yang ketiganya
untuk kita mendapatkan kecintaan cinta kita kepada cinta Allah ya adalah apa? Kita haruslah menjaga hubungan dengan tetangga. Ya, walaupun kita nih orang asing sebagai pekerja di sini, bukan berarti hubungan baik dengan jiran, tetangga, majikan kita itu bukan tak perlu, tetap perlu. Harus kita jaga. Biarkan majikan kita tak baik dengan jiran kita, ya, tiap pagi saling sahut menyahut kan misalnya, ya. Tapi kita sebagai seorang muslim tetap kita harus memelihara hubungan baik. Bahkan ya kalau boleh, ya, kita ni sebagai penyambung, ya, hubungan baik antara mereka yang bertelingkah misalkan, ya. Nah, ini adalah satu kebaikan, ya. Jadi menjaga hubungan baik dengan tetangga itu juga ya menentukan sama ada kita ini akan mendapat cintanya Allah atau tidak. Sangat besar hubungan tetangga ini, puan-puan. Oleh karena itu di dalam satu hadis juga dikaitkan hubungan bertetangga itu dikaitkan dengan kesempurnaan iman. Tidak sempurna seseorang itu apabila dia tidak baik hubungannya dengan jiran, dengan tetangga. Tidak kiralah tetangga itu bangsa apa, agama apa, suku apa. Selagi mana dia berdekatan, bersebelahan dengan kita, satu kampung dengan kita, mestilah kita mengadakan hubungan yang baik. Untuk kita saling hormat, menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kalaupun saya tak kenal Ustaz, ya kalau memang itu kita mengetahui itu adalah jiran kita, ya mesti kita tegur, say hello je. Morning, kita tak tahu dia ni agama apa, nak bagi ucap salam takut salah, ya kan? Ya just yang pilih jalan yang selamat, kan? Pilih mau good morning, itu paling selamat lah. Tanya, dah makan? Ada, settle tu. Dah makan. Ya kan? Orang Arab sebut mujamalah lah. Kalau orang kita basa-basi lah. Itu bagus basa-basi itu. Dalam kita menjaga hubungan antara tetangga, jiran tetangga. Kan, walaupun dalam hati kita meluat ke, kan, tak puas hati kan, kurang senang, ya basa-basi aja cukup. Ingat loh, menyenangkan orang itu adalah satu kebaikan. Ini teman-teman. Ya, jadi selain daripada jujur, amanah, yang kita jaga adalah hubungan baik antara jiran dan tetangga itu, jiran dan tetangga, sama aja lah, oke. Kan tetangga lah, jiran sebelah kiri lah, tetangga sebelah kanan, oke. Sama begitu, ya. Tapi kalau sini itu satu blok tuh, satu flat itu adalah jiran, ya. Tapi kalau walaupun tak baik, balaslah dengan senyuman, ya. Walau kita bagi halo ke, dia munyung aja mukanya tu, biarkan je lah, ya. Sentiasalah untuk kita tersenyum, ya.
Bukalah sekejap. Itulah. Ya. Boleh apa? Itu melorotkan aja, kebawakan sekejap. Kalau itu pun jeling-jeling lah. Tapi jangan jeling-jeling suami orang pula nih. Itu yang bahaya, itu bukan basa-basi itu. Itu cari penyakit. Ya. Nah, tapi tadilah dalam kita berbaik-baik ya, dalam kehidupan bertetangga mestilah yang sewajarnya. Kalian, saya just say hello, kayak gitu aja. Coan, kayak gitu. Bolehlah. Ya, jangan kita dalam berhubungan bertetangga jangan melihat siapa dia. Ya, tapi lihatlah dengan manusiawi. Ya, lihat dengan hati kemanusiaan. Ya, walaupun dia benci kita, hadirkan ya dengan kebaikan, insyaallah. Percaya dan yakin dia akan berubah. Dah banyak pengajaran kan yang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita betapa Rasulullah baiknya terhadap musuh-musuhnya. Namun pada akhirnya musuh tersebut ya orang yang membencinya, orang yang memusuhinya, bahkan mengancam membunuhnya. Namun pada akhirnya apa? Membelanya, rela mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Ya kan? Jadi harapan kita ya seperti itu. Ya. Jadi itu sajalah mungkin ya dalam pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ya apa yang saya kongsikan mendatangkan manfaat ya pada diri saya pribadi khususnya dan manfaat kepada Anda semua yang hadir pada hari ini. Ya, kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Aku qouli hadza, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fitan wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khassah wa sairil buldani amma ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa qarribna ilal khair wa ba'idna ilal syarr warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban ya razzaq ya ghaniyyu ya rahmanu ya rahim ya sami'u ya basir ya malikal mulki dzul jalali wal ikram wa ya qadiyal hajah istajib lana hada du'ana ya Allah anta ala kulli syai'in qadir wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil